Bab 211. Kau adalah pengurus hukum Han. Di halaman belakang rumah keluarga Jiang, Louis sudah mengakupuntur Skyler. Wajah Skyler tampak jauh lebih baik. Namun ia malah tersenyum pahit dan berkata, "Senior, terima kasih atas pertolongan Anda. Namun kali ini, Anda benar-benar tidak perlu berbuat seperti ini." Louis tidak berkata apa-apa. Skyler melanjutkan, "Aku sudah tua. Hidupku kurang lebih juga sudah cukup. Tidak sayang juga jika harus mati. Tapi senior, Anda masih semuda ini. Aku benar-benar tidak menyangka." Sepertinya dia sudah yakin. Louis pasti tidak dapat melepaskan diri dari masalah ini. Ekspresi wajahnya sangat sedih. Pada akhirnya, ia sampai terbatuk-batuk. Akhirnya, Louis pun berbicara. "Tenang saja. Hanya sebuah aliansi bela diri saja. Tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku tidak akan apa-apa. Keluarga Jiang kalian juga tidak akan apa-apa. Sekarang yang seharusnya merasa khawatir adalah pengurus hukum yang bermarga Han itu." Sikap Louis sangat tenang. Bahkan tatapan matanya memancarkan cahaya yang tajam. Skyler tidak mengerti. Louis tidak memberi penjelasan panjang lebar. Malah menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, "Kau sudah terluka. Meskipun aku telah mengakupunturmu, tapi kau tetap harus istirahat beberapa saat untuk pulih kembali. Setelah kau bangun nanti, semua sudah berakhir." Lalu ia pun pergi dari halaman belakang rumah keluarga Jiang dan pergi menuju ruang tamu. Dan kebetulan melihat Zaki yang sedang marah besar. Melihat Louis muncul di ruang tamu, para generasi muda keluarga Jiang pun menundukkan kepala mereka. Tidak berani menatap Louis, karena mereka tahu perkataan mereka tadi telah didengar oleh Louis. Zaki pun menghentikan amukannya, lalu berjalan ke hadapan Louis dengan sopan dan bertanya, "Senior Lu, ayahku, bagaimana keadaannya? Setelah istirahat selama beberapa saat, tidak akan ada masalah." Baiklah kalau begitu, Senior Lu. Tadi anak-anak hanya bicara sembarangan saja. Harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Anda membuat masalah dengan aliansi bela diri karena keluarga kami. Kali ini, bagaimanapun keluarga Jiang pasti akan menghadapi mereka bersama dengan Anda." Louis menatap Zaki dalam-dalam. Dengan sabar ia berkata, "Dasar Pak Tua, kau memang kelihatan keras kepala. Namun tak disangka kau cukup setia kawan juga. Kali ini aku benar-benar tidak salah melihat orang. Senior Lu terlalu berlebihan. Prinsip menjadi seorang manusia sekecil ini tentu saja aku masih punya. Senior Lu, Anda mau pergi kemana?" Belum selesai bicara, Zaki sudah melihat Louis berjalan keluar dari rumah keluarga Jiang. Seketika ia pun panik dan mengikutinya. Louis berkata pelan, "Aku akan pergi menemui pengurus hukum aliansi bela diri itu. Pak Tua, kau tunggu saja di ruang tamumu dengan tenang. Selama aku masih ada, tidak akan ada yang berani menyentuh keluarga Jiang kalian." "Tidak bisa, Senior Lu. Aku akan pergi bersamamu." "Pak, jangan." Baru saja Chandler membuka mulutnya, Zaki langsung menamparkan wajahnya, lalu memarahinya. "Tutup mulutmu. Dasar anak tidak berguna." Lalu ia pun mengikuti Louis pergi dari rumah keluarga Jiang. Di luar, banyak sekali orang yang berkerumun di sana. Zero membawa segerombolan pengurus hukum untuk menuju ke sana dengan penuh kemarahan. Begitu orang-orang melihat wajahnya yang penuh dengan api kemarahan itu, jantung mereka pun berdebar kencang. Lalu mereka pun merasa senang. Kali ini keluarga Jiang benar-benar akan habis. Gordon juga tersenyum dengan sangat senang. Untung saja dirinya sudah melepaskan dirinya dari keluarga Jiang di waktu yang tepat. Kalau tidak,
Keluarga Wu pasti tidak bisa menghadapi api kemarahan aliansi bela diri ini. Surya berlari ke arahnya dengan sopan dan berkata, "Pengurus hukum, pembunuh itu masih ada di rumah keluarga Jiang. Orang-orang kita sudah menjagainya." Zero mengangguk dengan wajah muramnya. Lalu melambaikan tangannya dan berteriak pada orang-orang di belakangnya. "Masuk dan tangkap dia. Siapapun yang berani melawan, bunuh tanpa ampun." Baik. Tepat saat mereka hendak masuk ke dalam rumah keluarga Jiang, tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang tampan dari dalam. "Tidak perlu. Aku sendiri bisa keluar." Louis sangat santai dan tenang. Langkah kakinya sangat santai. Setelah melihatnya, orang-orang pun sangat terkejut. Pemuda ini benar-benar bernyali besar. Meskipun sedang menghadapi pengurus hukum aliansi bela diri, ia tetap setenang itu. Tapi apa gunanya? Ini bukan menghadapi seorang pengurus hukum aliansi bela diri yang sederhana saja, melainkan basecamp aliansi bela diri distrik Donghai langsung. Bahkan seluruh aliansi bela diri di negara Long. Kalau ia membuat para pebela diri tangguh dari aliansi pusat ibu kota, dia tidak akan tertolong lagi. Melihat Louis berjalan keluar dengan santai, Zero pun menyipitkan kedua matanya. Dari matanya terpancar cahaya yang dingin. Lalu ia memerintahkan para pengurus hukum di sekitarnya, "Tangkap pembunuh itu." Shoot! Aura yang dingin tiba-tiba meledak. Semua pengurus hukum aliansi bela diri pun mendekat ke arah Louis. Namun tiba-tiba, Louis malah tersenyum mengejek, lalu berteriak, "Lancang!" Boom! Seketika, tubuh semua pengurus hukum itu pun gemetaran dengan dahsyat. Dan para konglomerat kota Jinling yang tampak menikmati tontonan itu, aliran darah mereka mengalir deras, langsung memuntahkan darah, dan terlatih ke belakang dengan ketakutan. Zaki juga baru saja melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumah keluarga Jiang. Ia juga sampai jungkir balik karena terkejut mendengar suara teriakan itu. Sebuah teriakan saja. Ternyata semenakutkan itu. Semenakutkan apa orang yang meneriakannya. Mata semua orang pun terbelalak lebar. Louis berjalan melewati para pengurus hukum itu dengan pelan, seolah tidak ada orang di sana. Sama sekali tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya. Atau bisa dibilang, para pengurus hukum itu semua sudah benar-benar terkejut melihat kehebatan Louis. Dalam sekejap mata, Louis pun tiba di hadapan Zero. Bola matanya yang hitam memandanginya dalam-dalam. Dengan pelan ia berkata, "Kau adalah pengurus hukum Han." Satu kalimat yang sangat santai dan biasa, namun tiba-tiba membuat ekspresi wajah Zero berubah drastis. Dengan wajah muram ia berkata, "Kenapa bisa ada aura yang semenakutkan ini? Apa kau adalah Supreme Power? Supreme Power, atau bisa disebut dengan alam Supreme, adalah keberadaan kuat yang lebih tinggi satu tingkat lagi dari Master Alam Pemurnian." Louis tadi hanya berteriak biasa saja, namun teriakannya mampu membuat semua orang bergetaran. Bahkan Zero yang merupakan seorang Master Alam Pemurnian pun juga tidak bisa berkutik. Kalau Louis bukan Supreme Power, kenapa dia bisa mengeluarkan kekuatan yang semenakutkan ini? Tapi mana ada Supreme Power yang semudah ini? Zero benar-benar terkejut, sampai hampir membuat jantungnya meledak. "Aku bertanya, apa kau adalah pengurus hukum Han?" Louis membuka mulutnya dengan pelan lagi. Jelas-jelas nada bicaranya tidak berubah, namun dapat membuat sekujur tubuh Zero gemetaran lagi. Bahkan nafasnya pun terasa seperti berhenti. Bersambung.